Saudara yang dikasih Tuhan, salam GKI Tegalrejo. Kita akan bersama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam program pemahaman Alkitab melalui bahan yaitu 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11 LAI memberikan judul Kebangkitan Kristus. Kita akan menghayatinya dengan tema Percayakah Yesus bangkit? Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Saudara, kita sudah berada di masa Paskah, kebangkitan Tuhan, dan bacaan firman Tuhan hari ini LAI memberikan judul Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus merupakan puncak liturgi gereja. Dari sepanjang liturgi gerejawi, puncaknya ada di dalam peristiwa Paskah, Triduum Paskah, Tri Hari Suci Paskah. Liturgi yang panjang dimulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan berakhirnya Triduum Paskah ini adalah di hari Minggu Paskah. Maka ordo pengutusan dan berkat ada di hari Minggu Paskah. Dan orang Kristen beribadah di hari Minggu untuk memperingati kebangkitan Tuhan. Kebangkitan demikian penting. Itu sebabnya di dalam bacaan kita hari ini 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu bahwa Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Utuh, mati, tetapi kemudian bangkit. Saudara, bacaan firman Tuhan 1 Korintus 15 ini memiliki latar belakang kehidupan di dalam kota Korintus yang di sana ada banyak sekali berbagai macam pemikiran budaya. Tentu di sana ada tokoh-tokoh moral yang dikagumi, yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan diikuti banyak orang. Salah satunya yang diajarkan bagi masyarakat Korintus adalah teladan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam konteks masyarakat Korintus ada satu hal yang sedang dipergumulkan di sana, yaitu tentang kebangkitan Kristus.
Sungguhkah Tuhan Yesus bangkit? Biografi tokoh-tokoh hebat itu diakhiri dengan kematian, tetapi tidak dengan Yesus. Yesus hidupnya tidak berakhir pada kematian. Dan itulah Injil. Injil harus genap dengan peristiwa Paskah yang bukan hanya kematian, tetapi juga kebangkitan. Apa pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus itu? Seandainya saja Tuhan Yesus tidak bangkit, mungkin banyak orang masih bisa untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Banyak orang masih bisa untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus. Tapi saudara, tidak cukup kalau Tuhan Yesus mengakhiri kisah hidupnya dengan kematian. Ia harus bangkit. Kalau tidak, maka kita tidak bisa menghayati iman Kristen. Kita tidak bisa menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah anak Allah yang punya kuasa untuk bangkit dari kematian, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, apa yang dikatakannya itu benar. Yang kedua, apa yang dikatakannya itu salah. Kita lihat kemungkinan bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu salah. Kalau apa yang dikatakan Tuhan Yesus salah, juga masih ada dua kemungkinan. Apakah Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang Dia katakan itu salah? Atau sesungguhnya Tuhan Yesus tidak tahu bahwa apa yang dikatakannya itu salah? Kalau Dia tahu bahwa yang dikatakannya itu tidak benar, tetapi Dia nekat menyatakannya, maka Tuhan Yesus adalah seorang penipu. Tetapi apabila Tuhan Yesus tidak tahu bahwa apa yang dikatakannya itu tidak benar, tetapi Dia mengatakannya, maka Tuhan Yesus adalah orang yang berhalusinasi, orang yang mengalami gangguan jiwa. Tetapi apakah Tuhan Yesus adalah seorang penipu? Dia mengatakan segala yang benar, dan Dia bahkan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya, bagaimana Dia mati. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi dalam prosesnya. Maka Dia sungguh tahu apa yang dikatakannya, dan Dia mengatakan itu benar. Tuhan Yesus tidak mungkin orang yang sakit jiwa, karena Ia sadar sungguh apa yang terjadi dalam dirinya, dalam jalan hidupnya mewujudkan rencana Allah. Dan kebangkitan merupakan bukti apa yang dikatakan benar. Kebangkitan Tuhan Yesus itu campur tangan Allah yang Maha Kuasa. Di dalam pengadilan manusia Tuhan Yesus dinyatakan salah, tetapi Allah turun tangan, bukan hanya menjadi pembela Tuhan Yesus, tetapi Ia sendirilah hakim yang menentukan bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Apabila Tuhan Yesus tidak bangkit, maka semua yang diajarkan Tuhan Yesus itu akan gugur. Dan Tuhan Yesus adalah seorang penipu. Tetapi karena Tuhan Yesus bangkit, maka semua yang diajarkan Tuhan Yesus itu adalah benar. Dan kita bisa menghayati iman kita di dalam Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa percaya kepada kebangkitan? Kalau ini dalam setting peradilan, syarat sesuatu itu dinyatakan kebenarannya membutuhkan bukti dan juga saksi. Di dalam bacaan firman Tuhan tadi, memang di sana ada beberapa saksi. Mungkin cukup banyak, sampai dengan 500 orang lebih. Tetapi saksi-saksi itu sebagian sudah mati. Dan saat ini saksi-saksi itu sama sekali tidak ada yang hidup lagi. Berbicara tentang barang bukti, apakah kita punya barang bukti? Memang telah ditemukan kain kafan kuno yang disimpan di kota Torino, Italia. Kain itu memiliki bekas-bekas gambaran seorang pria yang telah disiksa secara fisik, konsisten dengan peristiwa penyaliban. Tapi apakah itu cukup kuat untuk menjadi barang bukti? Bukankah ada banyak peristiwa salib, penjahat-penjahat yang dihukum oleh pemerintahan Roma? Bukan hanya Tuhan Yesus. Bukankah ada banyak juga kuburan-kuburan? Kita tidak tahu kuburan Tuhan Yesus yang mana. Bukankah nama Yesus, Yosua, itu adalah nama yang juga banyak diberikan bagi orang-orang dalam bangsa Israel. Tuhan Yesus hanya menampakkan diri kepada orang-orang tertentu. Tuhan Yesus tidak menunjukkan kebangkitannya kepada semua orang.
Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit berdasarkan kesaksian dari para rasul dan ajarannya yang diberikan turun-temurun. Kita tidak mempunyai bukti. Saudara, untuk membuktikan suatu peristiwa, barang bukti memang penting. Tetapi kita bisa membuktikan bukan dengan materi atau barang bukti. Sebagai ilustrasi, di rumah kita masing-masing ada listrik. Saya tidak bisa melihat listrik itu seperti apa bendanya. Saya tidak punya barang bukti adanya listrik. Tetapi bahwa listrik itu ada dan terbukti ketika saya melihat dampaknya. Ketika alat-alat listrik di rumah saya terhubung dengan arus listrik, dia akan menyala. Dan juga ketika saya menyentuh kabel yang beraliran listrik, saya akan kesetrum. Oleh karenanya, kita bisa melihat bukti tidak hanya dengan barang bukti, tetapi dengan dampak bukti. Dan itulah yang paling penting di dalam penghayatan kebangkitan Kristus. Dampak bukti yaitu pembaharuan hidup. Para murid yang tadinya penakut, yang tadinya pengecut, mereka yang orang-orang sederhana yang tidak punya keberanian untuk tampil, ketika mereka menghayati Yesus yang bangkit, mereka berani keluar untuk bersaksi. Mereka menjadi bukti kebangkitan. Mereka sudah tidak lagi memerlukan barang bukti, tetapi merekalah yang menjadi bukti kebangkitan. Dan Rasul Paulus juga sama. Hidupnya sungguh-sungguh membuktikan kebangkitan Kristus. Dan ajaran Tuhan Yesus Kristus itu turun-temurun diwariskan di dalam persekutuan umat Kristen melalui tradisi gereja sampai dengan saat ini, membuktikan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dari suara orang-orang sederhana itu, kisah Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan bagi orang yang dalam pergumulan, memperbaharui kehidupannya menjadi lebih baik apabila sungguh-sungguh dihayati. Dan kita bisa membuktikan kebangkitan Kristus itu juga apabila Paskah itu sungguh berdampak dalam kehidupan kita. Apabila Paskah tidak berdampak dalam kehidupan kita, maka tidak ada kebangkitan. Kebangkitan Tuhan harus mewujud nyata, terbukti di dalam kehidupan kita. Demikian pengantar yang bisa saya berikan tentang kesaksian kebangkitan Kristus di dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Nah, saudara,